Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman lainnya. Saya Epi Mariana Sari dengan ujung NPM 034 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hasil project based learning kami, yaitu perencanaan penggunaan Rice Straw dan Paper Cup dalam penerapan Sustainable Development SDGs 012 mengenai Responsible Consumption and Production terhadap kantin teknik Unila oleh kelompok 5. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dani Made Dewanti Cayani dengan ujung NPM 008, Salsabila Indah Arti Pratama dengan ujung NPM 009, Klari Naila dengan ujung NPM 014, dan Nabila Delviana dengan ujung NPM 027. Kemudian terdapat 4 subpokok materi yang akan kami presentasikan pada siang hari ini, di mana sampah merupakan salah satu permasalahan terbesar di masyarakat global sebab jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Dalam hal sampah, ternyata memiliki dua sifat, yaitu sampah organik dan anorganik, di mana sampah tersebut menjadi permasalahan sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah plastik juga merupakan salah satu permasalahan umum yang terjadi di masyarakat global. Dari sekian banyaknya masalah sampah yang menjadi sumber pencemaran lingkungan, dapat kita ketahui bahwa sampah plastiklah yang merupakan sampah yang paling bertahan lama dan bahkan tidak dapat terurai seperti yang kita ketahui. Untuk menangani hal tersebut, maka perlu dilakukannya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, dapat juga dilakukannya diet atau dengan mengurangi penggunaan plastik dengan cara membuat produk ramah lingkungan untuk membantu mengurangi pemakaian plastik. Hal inilah yang melatar belakangi kami sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals SDGs nomor 12 dari 17 tujuan yang ada, di mana SDGs nomor 12 ini mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memikirkan bagaimana sih menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya, serta bagaimana cara melakukan pengelolaannya secara efisien, serta cara membuang sampah beracun ataupun polutan sehingga kita dapat mendukung negara berkembang untuk bergerak menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2030 ini mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Kemudian secara substansialnya ditargetkan dapat mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai metodologi. Next. Lokasi penelitian kami, tepatnya itu di Kantin Teknik Universitas Lampung, berada di Fakultas Teknik. Untuk sumber data penelitian, kami mengambil dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder itu diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet, serta catatan lapangan. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, telah dijelaskan pada sumber data penelitian. Kami, teknik pengumpulan datanya itu ada tiga, yaitu pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah produk ramah lingkungan apa yang dapat digantikan bahan plastik di kantin teknik. Next. Bahan plastik dapat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kemasan makanan, minuman, kantong belanja, dan hingga peralatan rumah tangga. Tetapi bahan plastik ini memiliki dampak yang negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Ketika sampah plastik tidak dapat digunakan kembali, akan menjadi sampah yang menumpuk di lingkungan sekitar kita. Lalu, produk kemasan berbahan plastik ini mengandung zat yang berbahaya, yaitu zat karsinogenik yang bisa mengakibatkan sel kanker. Lalu, jika sampah plastik dibakar, akan melepaskan udara yang sangat berbahaya, yaitu seperti udara karbon monoksida yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Dengan banyaknya dampak negatif yang dimiliki produk berbahan plastik ini, tapi masih banyak orang-orang yang menggunakannya, seperti contohnya pada kantin teknik. Produk plastik yang biasa digunakan di kantin teknik antara lain sebagai berikut. Ada gelas plastik, mika pembungkus makanan yang berbahan plastik, styrofoam, sedotan plastik, sendok dan garpu yang berbahan plastik, kantong belanja, dan lain sebagainya. Di zaman yang sudah modern seperti saat ini, produk tersebut bisa diganti dengan produk yang lebih ramah lingkungan, yaitu produk yang bernama eco-friendly packaging. Eco-friendly packaging itu sendiri adalah sebuah kemasan yang bahannya bisa terurai dan bisa dipakai kembali, yang terpenting tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Next. Nah, ini berikut adalah contoh kemasan makanan eco-friendly yang ramah lingkungan sebagai berikut. Yang pertama ada box makanan. Box makanan ini menggunakan bahan ekonomis, yakni seperti kertas yang berjenis Duplex, Craft, Ivory, atau Grass Proof. Walaupun berbahan kertas, kemasan tersebut sudah dipastikan tahan terhadap minyak dan aman untuk kualitas makanan. Yang kedua ada paper bowl. Paper bowl merupakan mangkuk yang berbahan kertas. Bowl ini termasuk kemasan yang sudah banyak digunakan oleh pemilik usaha makanan, bahkan kantin di fakultas yang lain
ada yang sudah memakai paper bowl sebagai kemasan makanannya. Yang ketiga, ada paper cup. Ini dia pengganti cup yang berbahan plastik. Kita bisa menggunakan paper cup ini, walaupun paper cup berbahan kertas, tapi dia bisa tahan terhadap minuman yang panas atau dingin, seperti teh atau kopi maupun es krim. Yang keempat, ada paper straw. Paper straw merupakan sedotan yang berbahan kertas. Menariknya, walaupun bahannya berasal dari kertas, sedotan jenis ini tidak mudah hancur atau saat sedang digunakan untuk berbagai jenis minuman dan dapat mudah didaur ulang. Next. Dan yang kelima ada rice straw. Rice straw merupakan sedotan yang ramah lingkungan juga. Sedotan yang dibuat dengan berbahan dasar besar beras ini dapat terurai dengan alami dan aman dikonsumsi oleh manusia karena berasal dari bahan yang alami. Dan yang keenam, yang terakhir, sendok dan garpu yang berasal dari bahan kayu. Sendok dan garpu yang berbahan kayu ini pengganti dari sendok yang berbahan plastik. Sendok kayu ini lebih ramah lingkungan dan tidak cepat rusak. Bisa dipakai berkali-kali, tetapi harus disimpan dengan baik agar tidak menimbulkan jamur. Contoh di atas merupakan produk ramah lingkungan yang sekiranya dapat menggantikan peran kemasan plastik pada makanan di kantin teknik. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini bagaimana rancangan anggaran biaya untuk mengganti bahan plastik menjadi bahan ramah lingkungan jika diterapkan di kantin teknik Unila. Next. Berikut ini merupakan tabel mengenai anggaran biaya per tahun pengeluaran kantin teknik Unila, yang di dalam tabel ini terdapat aset tetap, yaitu merupakan peralatan yang dimiliki oleh kantin teknik, kemudian ada bahan habis pakai, dan juga ada sewa gedung. Di mana kantin teknik Unila ini memiliki aset tetap sebesar 1.007.800 yang terdiri dari gelas, mangkok, sendok, garpu, dan sumpit. Lalu untuk bahan habis pakai di sini ada sedotan plastik dan cup plastik, di mana untuk sedotan plastik dengan harga satuannya Rp2.000. Maka dalam 1 tahun kantin teknik Unila itu kira-kira memakai sekitar 480 bungkus dalam 1 tahun dengan harga total itu Rp960.000, di mana 1 bungkus sedotan plastik ini berisi 30 biji. Kemudian untuk cup plastiknya ini memiliki harga satuan sebesar Rp16.050, di mana dalam 1 tahun kantin teknik Unila ini memakai 240 bungkus dengan harga Rp3.852.000 untuk pemakaian dalam 1 tahun, di mana dalam 1 bungkus cup plastik ini berisi 50 biji. Lalu untuk sewa gedung kantinnya sendiri itu untuk 1 unit per tahunnya itu sebesar Rp44 juta. Sedangkan total pengeluaran per tahun untuk kantin teknik Unila ini sebesar Rp49.819.800. Next. Selanjutnya itu mengenai rancangan anggaran biaya per tahun untuk pengeluaran kantin teknik Unila setelah menerapkan SDGs nomor 12. Di mana untuk aset tetapnya memiliki total yang sama dengan tabel sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.007.800. Lalu untuk sewa gedungnya juga sama sebesar Rp44 juta per tahun. Yang membedakannya dengan tabel sebelumnya adalah bahan habis pakainya, di mana yang tadinya menggunakan sedotan plastik dan cup plastik itu diganti menjadi sedotan rice straw dan paper cup. Nah, untuk sedotan rice straw-nya sendiri, ini terbuat dari beras, yang mana harga satuannya itu Rp35.000. Dan kami mengira-ngira untuk 1 tahun yang diperlukan kantin teknik Unila ini adalah sebanyak 750 bungkus, yang dimana 1 bungkusnya berisi 25 biji dengan harga total Rp25.200.000. Lalu untuk paper cup-nya sendiri, untuk harga satuannya itu sebesar Rp13.632.000, yang diperkirakan akan menggunakan sebanyak 1.200 lusin untuk 1 tahun, di mana 1 lusinnya terdapat 12 biji, sehingga memiliki harga total sebesar Rp16.358.400. Oleh karena itu, untuk estimasi total pengeluaran per tahunnya jika menerapkan SDGs nomor 12 itu sebesar Rp86.568.200, di mana memiliki selisih sebesar Rp36.748.400 dibandingkan dengan pengeluaran kantin yang belum menerapkan SDGs nomor 12 atau memakai bahan ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk anggaran biaya pengeluaran kantin teknik yang belum menerapkan SDGs nomor 12 dan dibandingkan dengan pengeluaran kantin teknik setelah menerapkan SDGs nomor 12, harganya akan lebih mahal. Karena untuk bahan-bahan pembuatan ramah lingkungan membutuhkan biaya yang cukup besar dan sangat mahal. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada bagaimana cara serta proses membuat produk ramah lingkungan rice straw. Seperti pada pembahasan 3.1 sebelumnya telah dijelaskan beberapa produk yang dapat digunakan guna mengganti produk yang tidak ramah lingkungan. Pada kantin teknik yang telah kami jadikan objek penelitian, hanya dapat mengganti produk berbahan plastik yang berupa sedotan dan cup plastik.
dikarenakan terkait dengan proses produksi bahan ramah lingkungan yang rumit, sehingga akan menambah nilai dari penjualan pada kantin tersebut. Selain itu, akses dalam produk ramah lingkungan masih sulit untuk ditemukan. Di sini ada pembuatan produk ramah lingkungan pada kantin teknik. Yang pertama ada sedotan. Sedotan ini yang awalnya berbahan plastik, kemudian diubah menjadi sedotan rice straw. Cara pembuatannya ada, yang pertama, satu, haluskan tepung beras menggunakan air. Yang kedua ada letakkan adonan di atas nampan. Yang ketiga ada tuangkan campuran tepung ke dalam mesin pengukus. Yang keempat ada masukkan ke dalam cetakan. Yang terakhir ada rapikan sedotan dan sedotan siap untuk digunakan. Terus yang kedua ada cup plastik. Mengubah cup plastik menggunakan paper cup yang terbuat dari rumput laut. Dengan menggunakan 4 langkah, yang pertama ada pencetakan, yang kedua ada menyusun, yang ketiga ada pembentukan dan pengemasan lab. Yang keempat ada pengujian. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada bagaimana cara memasarkan produk yang ramah lingkungan. Sebelum memasuki cara memasarkan produk terdapat beberapa hal yang harus disampaikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar, yang salah satunya dengan mengurangi penggunaan sampah plastik atau bahan yang tak ramah lingkungan. Caranya, yang pertama ada memberikan edukasi yang berkualitas mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, menyebarkan artikel yang mengenai produk ramah lingkungan. Yang ketiga, ada mengajak masyarakat untuk turut dalam pelaksanaan SDGs 12. Yang keempat, ada memengaruhi produsen untuk memproduksi produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada memasarkan produk yang ramah lingkungan, yaitu digital marketing. Memasarkan produk ramah lingkungan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pelanggan saja, namun lebih pentingnya kita dapat meningkatkan kualitas di seluruh bagian, mulai dari bagian produsen itu sendiri sampai kesehatan bumi dan lingkungan. Cara memasarkan produk itu sendiri dapat melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Caranya yaitu yang pertama, membuat sebuah konten yang menarik perhatian konsumen. Yang kedua, membuat konten yang menyertakan pentingnya memakai produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada memasang beberapa produk ramah lingkungan tersebut di berbagai sosial media dan e-commerce. Yang kedua, ada penerapan R, Reduce, Reuse, and Recovery, dalam setiap proses produksinya. Yang ketiga, ada menggunakan intensitas energi dan air yang rendah. Yang keempat, ada minimalisasi limbah dan menggunakan teknologi yang rendah karbon. Oke, baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dampak penerapan SDGs 12 yang pertama adalah pada bidang lingkungan, untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik sehingga mengurangi limbah. Kedua, bidang penggunaan energi, ramah lingkungan cenderung menggunakan sedikit energi. Pada bidang pemasaran, itu branding produk, dengan menggunakan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan produk branding. Yang keempat, pada bidang laba, yaitu meningkatkan laba. Meningkatnya produk branding, maka akan menarik konsumen sehingga dapat meningkatkan laba. Next. Pada bidang lingkungan, sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam, sehingga akan selalu terjadi penumpukan sampah setiap tahunnya di permukaan bumi. Penumpukan sampah tentu akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, kita harus meminimalisir penggunaan plastik dengan menggunakan produk ramah lingkungan sehingga lingkungan tidak tercemar. Hal ini dapat kita capai dengan menerapkan SDGs 12. Selanjutnya, penghematan energi. Sustainable business lebih hemat yang digunakan berasal dari bahan organik, bukan bahan tambang, sehingga dapat menghemat energi. Walaupun perkembangannya masih terbilang cukup lambat, produk-produk ini karena terhalang oleh bahan baku dan proses pembuatan yang sulit. Next slide. Branding produk. Membentuk branding yang baik karena menunjukkan profit lingkungan, meningkatkan dan mutu perusahaan. Di sisi lain, masyarakat juga akan lebih tertarik untuk mencoba produk yang ramah lingkungan sehingga kita dapat meminimalisir hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Yang terakhir, laba. Ketika branding meningkat, maka akan menarik konsumen, khususnya konsumen yang terisolir. Beberapa tahun belakang, isu lingkungan merupakan isu yang paling sering dibicarakan. Sehingga dengan menerapkan sustainable business akan dengan mudah menarik pelanggan dan akan meningkatkan laba suatu perusahaan atau suatu usaha.
Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Adapun kesimpulan mengenai pelaksanaan SDGs 12 yang berkaitan dengan produksi, konsumsi yang bertanggung jawab selalu akan berdampak ke kehidupan di bumi ini. Di mana bumi ini adalah tempat kita tinggal yang sejatinya kita harus menjaganya dan merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga sehingga merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai penduduk bumi. Penggunaan produk tak ramah lingkungan yang dipakai secara terus-menerus tentunya akan merusak lingkungan dan bumi, seperti pencemaran tanah, karena bahan tersebut tentunya sangat sulit untuk terurai seperti halnya yang kita ketahui. Lalu, apa sih kunci utama dari hal ini? Kesadaran masyarakat adalah kunci hal utamanya dalam melakukan tindakan keberlanjutan. Dalam melakukan hal ini, tentunya 4R, reduce, recycle, reuse, dan recovery adalah salah satu cara yang paling mudah dapat kita lakukan. Selain menguntungkan dalam sisi ekonomi, 4R tentunya juga banyak sisi positifnya yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah sebagai menjaga lingkungan sekitar dan membantu bumi supaya tetap sehat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pembelajaran untuk seluruh lapisan masyarakat ataupun yang menonton video ini, bahkan bagi kami para presenter. Terakhir, saya selaku moderator dan rekan lainnya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata selama berjalannya presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.